tinggal di sini Pak, ini mata pencarian saya, jadi saya tidak bisa lagi untuk berjualan. Tidak berguna rasanya lagi lantaran istri saya datang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum, kita sedang bekerja keras. Saudaraku rahimakumullah, hidup adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita lakukan, ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu sebuah kebaikan sebesar atom pun, Allah akan memuliakannya. Sebaliknya, jika itu sebuah dosa sebesar atom pun, Allah juga akan memperhitungkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saudaraku, jangan main-main di alam ini. Alam ini ada yang punya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi, Allah punya aturan. Dan kita semua milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Karena itu, janganlah sekali-kali melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah sekali-kali membuat Allah murka. Janganlah sekali-kali melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segeralah kembali kepada Allah. Segeralah minta ampun kepada Allah. Segeralah kita bermunajat kepadanya, menundukkan diri bahwa kita pasti kembali kepadanya. Al-Quran Allah turunkan untuk menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun yang pernah Allah hancurkan karena mereka pernah berbuat zalim di muka bumi ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad fasabba alaihim rabbuka sawta adab inna rabbaka labil mirsad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tadi sama-sama kita sudah bersolawat dan tadi juga sudah sama-sama kita beristighosah yang dipimpin oleh Abi Amir Faisal. Tentunya pada hari ini saya David Halik selaku pembawa acara dan saya Camar Haenda akan memandu acara Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, doa bangsa untuk Sumatera. Dan tentunya pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita mengajak seluruh anak bangsa untuk berdoa demi saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah di Sumatera. Baik itu di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga seluruh wilayah Indonesia yang terkena musibah bencana alam. Bahkan juga kita doakan bagi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Dan pada kesempatan kali ini saya juga mengajak pada kita semua untuk terus tidak pernah menyerah memberikan bantuan dan dukungan kepada saudara-saudara kita. Mas David dan juga pemirsa dimanapun berada, bahwasanya musibah ini mengingatkan kita untuk bisa saling menguatkan, untuk bisa saling membantu. Karena sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa memberikan manfaat dan juga berbaik kepada sesama manusia. Dan tentunya jangan lupa untuk mengulurkan tangan dan juga menyisihkan rezeki kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sumatera dengan melalui rekening MNC Peduli untuk membantu para korban. Dan kita harapkan semoga amal baik kita, kebaikan kita bisa memberikan pertolongan kepada rekan-rekan kita yang ada di Pulau Sumatera dan tentunya menjadi amal baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Mas David dan juga pemirsa, tentunya Anyus Media Group sebagai media di Indonesia selalu berkomitmen untuk memberikan berita secara cepat, terpercaya, mencerahkan dan juga menguatkan semangat kebangsaan. Dan tentunya lewat program ini kami berharap bahwasanya Indonesia menjadi bangsa yang kuat, yang damai dan juga bersatu. Pada malam hari ini adalah kali kedua iNews Media Group dan juga Cahaya Hati Cahaya Indonesia ada di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sebuah kehormatan bagi kami bisa berada di tengah-tengah 3 majelis besar di Indonesia, yaitu Majelis Rasulullah SAW, Majelis Taklim Nurul Mustafa, dan juga Majelis Al-Fahriyah. Dan selain ketiga majelis tersebut ada juga The Custom serta tim Hadroh Nurul Mustafa yang ikut meramaikan acara malam yang mulia ini. Selain bersolawat, kita juga akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dan bermuhasabah bersama. Namun sebelum melanjutkan rangkaian acara pada malam hari, izinkan saya untuk mengucapkan salam hormat dan salam takzim kami kepada guru-guru kita yang hadir. Yang pertama, izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim kami kepada Wakil Ketua MPR RI Bapak Hidayat Nur Wahid. Selanjutnya yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar MA, Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Dr. Haji Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dr. Keriawan MM, Kepala Pusdiklat PB PNPB, Bapak Budi Awaludin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemprov DKI, Bapak Fajar Eko Satrio, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta. Dan hadir bersama kita juga guru-guru kita, pada yang mulia Al-Mukarram Abi Hamir Faisal, Habib Jindan dan juga Abi Abdullah Assegaf, Habib Nabil Mursawa dan juga Ustadz Abdul Kafi. Baik hadirin, langsung saja untuk itu dengan hormat kami mengundang kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan juga Imam Masjid Istiqlal Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar untuk memberikan sambutannya pada kesempatan kali ini. Kepada yang mulia Menteri Agama Republik Indonesia kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ard
ونهانا أن تفسد في البر والبحر ويمنعنا أن تفسدوا في الأرض أن تفسدوا في البر والبحر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ada 3 bentuk penderitaan yang ditimpakan Allah dalam Al-Quran. Pertama adalah azab. Yang kedua adalah musibah. Dan yang ketiga adalah bala. 3 istilah ini dimunculkan di dalam Al-Quran. Apa bedanya antara azab, musibah, dan bala? Di dalam Al-Quran, penggunaan azab itu hanya diperuntukkan khusus kepada orang-orang kafir. Tidak ada azab yang ditimpakan kepada orang mukmin. Makanya itu kita lihat contoh azab itu seperti umatnya Nabi Lut yang ditenggelamkan. Umatnya Nabi Nuh juga ditenggelamkan. Umatnya Nabi Saleh yang dihancurkan dengan virus Ebola. Dan pasukan Abraha yang dihancurkan oleh Tayran Ababil, burung-burung. Tapi orang yang beriman selamat di antara musibah itu, di antara azab itu. Yang kedua adalah musibah. Musibah itu bentuk penderitaan juga. Akan tetapi itu tujuannya beda dengan azab. Kalau azab memang kemurkaan Allah yang diwujudkan kepada orang-orang kafir itu. Tetapi musibah itu ditujukan bukan hanya kepada orang kafir, tapi juga dua-duanya dan semuanya. Apakah orang mukmin ataukah orang kafir, dua-duanya mendapatkan musibah itu. Dan fungsi musibah itu adalah ujian, bukan untuk penyiksaan. Makanya itu di mana ada musibah, di situ ada ujian, dan di mana ada ujian, di situ ada janji kenaikan kelas. Tanpa ujian sulit mendapatkan kenaikan kelas. Makin berat ujian yang kita hadapi, maka makin tinggi kelas yang kita akan daki. Jadi musibah yang menimpa saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dan di tempat-tempat yang lain, jangan dihubung-hubungkan dengan azab. Karena azab itu hanya untuk orang-orang kafir. Dan insya Allah ada 3 doanya Rasulullah, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Jangan engkau menimpakan azab seperti engkau timpakan pada umat-umat terdahulu. Penenggelaman, penghancuran masif total. Dan yang kedua adalah kelaparan masif yang secara merata. Dan yang ketiga, jangan membuat umat kami berpecah belah. 1 dan 2 dikabulkan Allah, tetapi perpecahan antara umat itu tidak dikabulkan Allah. Itu hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga Bapak Ibu adalah bala. Bala itu sifatnya lebih kepada mekanikal. Karena dia tidak mengikuti petunjuk, maka itu cash and carry itu dibalas tuh. Di dalam Al-Quran, bala itu ada yang disebut balaun hasanah dan balaun sayyi'ah. Bapak Ibu sekalian, para jemaah, tentu pada malam ini kita akan berdoa. Di samping itu juga tentu kita akan berusaha mencarikan jalan keluar sahabat-sahabat kita yang tertimpa musibah di Sumatera itu. Kami juga bersama dengan teman-teman yang lain, Adinda juga Pak Wakil Menteri sudah ke beberapa tempat, beberapa kabupaten, bermalam di tempat itu dan menyaksikan secara langsung sambil membawakan bantuan
ya yang betul-betul sangat diperlukan oleh mereka. Di situ Bapak Ibu sekalian, sedikit artinya buat kita, itu besar artinya buat mereka. Sangat menyedihkan. Dan kita berharap semoga mereka itu bisa terselesaikan persoalan utamanya sebelum bulan suci Ramadan. Bayangkan kalau mereka itu menjalankan bulan suci Ramadan di tempat-tempat yang darurat seperti itu, sangat-sangat menyedihkan. Maka itu Bapak Presiden kita Pak Prabowo betul-betul menginstruksikan secara ketat kepada para pembantunya, para menterinya, terutama untuk betul-betul memberikan sesegera mungkin jalan keluar agar jangan berlarut-larut penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita di Sumatera atau di tempat-tempat yang lain. Bagi kita yang tidak sempat mungkin memberikan bantuan atau apapun, jangan dikira doa itu kecil artinya. Ad-du'a mukhul ibadah, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah induknya seluruh ibadah dan doa itu adalah senjata yang paling ampuh buat orang beriman. Makanya itu nanti kita akan mengikuti doa bersama dan istighosah yang akan dipimpin oleh para habaib dan para ustadz, para kiai kita di sini. Kami mohon kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari dengan tulus betul, insya Allah doa kita pada bulan Rajab ini akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tahu bahwa bulan Rajab itu adalah disebutkan dalam hadis Nabi sebagai salah satu bulan haram, di mana doa-doa itu akan mudah diterima. Apalagi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid yang terbesar ini, di Istiqlal ini. Kami mohon betul kepada kita semuanya, mari bersama kita semua, jangan hanya pada malam ini kita mendoakan mereka, tapi setiap malam sehabis sholat fardu, sholat sunat, sholat tahajud kita, doakan mereka. Doakanlah seluruhnya, tanpa membedakan siapapun di antara mereka. Insya Allah doa itu pun juga adalah sedekah buat kita. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu sekalian, ini adalah pembelajaran buat kita semuanya, bahwa ternyata di dalam Al-Quran banyak ayat dan banyak hadis juga mengingatkan kita bahwa alam semesta ini juga punya hak. Manusia punya hak, alam ini juga punya hak yang kita sebut dengan environmental right. Jadi hak alam semesta, hak lingkungan hidup ini. Pohon-pohon punya hak untuk hidup. Ya. Binatang punya hak untuk hidup, burung-burung dan ikan-ikan itu pun punya hak untuk melanjutkan kehidupannya. Bahkan dalam agama Islam tidak ada kamus benda mati. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la ta'lamuna tasbihahum. Ma makna tasbih? Apa yang dimaksud tasbih? At-tasbih bermakna at-tanzih, at-tanzih bermakna apa? Mengungkapkan rasa cinta yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sesuatu itu bercinta tanpa ada emosi. Dan dengan demikian segala sesuatu itu punya emosi. Emosi itu bisa dipakai marah dan bisa juga dipakai untuk mencinta. Makanya itu jangan sampai nanti kita melakukan eksploitasi alam semesta ini melampaui batas daya dukungnya sendiri, tentu alam itu akan murka. Memang ada ayatnya, wa sakhkharakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami tundukkan apa-apa yang di langit dan di bumi, tetapi ayat lain juga, wala tusrifu, jangan melampaui batas dalam penggunaannya. Dharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tampak kerusakan di darat dan di lautan itu karena tangan-tangan jahil manusia. Jika mereka itu murka, maka kita akan lihat apa yang akan terjadi. Karena itu pada kesempatan yang sangat berkah ini Bapak Ibu sekalian, mari kita menjadikan musibah yang terjadi di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan di tempat-tempat yang lain adalah lesson learning buat kita semuanya, pembelajaran. Mari kita mengerem ya pikiran-pikiran yang antroposentris, seolah-olah manusia itu adalah panglima alam semesta yang berhak untuk mengeksploitasi alam semesta ini sesuai dengan keinginannya. Padahal mereka juga punya hak. Cara untuk memperbaiki segala macam keadaan dan sekaligus tolak bala adalah mari kita menjadikan alam semesta ini sebagai partner kehidupan. Jangan hanya menjadikannya sebagai objek di dalam menjalani kehidupan ini. Semoga doa-doa yang disampaikan oleh
guru kita, para habaib nanti insya Allah akan dijabah Allah Subhanahu wa taala sehingga penderitaan saudara-saudara kita di sana akan berakhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Kiai Haji Nasruddin Umar selaku Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga Menteri Agama Republik Indonesia. Seperti yang beliau sampaikan bahwasanya ada sudut pandang yang begitu luar biasa melihat bencana yang terjadi di Pulau Sumatera sebagai ujian agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga agar kita bisa lebih bertawakal dan juga saling mendoakan. Alhamdulillah kalau begitu langsung saja kita dengarkan Mau'izah Hasanah dari guru kita yaitu Habib Nabil Al-Mursawa pada Al-Mukarram Al-Habib Nabil Al-Mursawa, kami persilahkan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Di antara banyak orang yang mengisi akhir-akhir tahun, maka alhamdulillah antum semua yang hadir dalam acara ini termasuk mengisi insya Allah dengan hal yang terbaik. Yaitu apa? Yang pertama, hadir di sini untuk tujuannya peduli mendoakan saudara kita sesama muslim setanah air yang sedang kena musibah. Kata baginda Rasul SAW, Inna Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah itu akan nolong seorang hamba sementara hamba itu suka nolong kepada saudaranya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di dalam jalsah al-mubarakah ini termasuk dalam hadis ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, anak-anakku sekalian dan juga hadirin hadirat sekalian, muslimin muslimat yang menonton acara ini maupun yang hadir di Masjid Istiqlal, yang namanya cobaan turun kepada orang yang beriman kepada Allah itu semuanya baik. Sekali lagi, cobaan kalau turun kepada orang beriman maka itu semuanya baik. Kenapa demikian? Dalam Quran Allah sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ahasiban nasa an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira dia dibiarkan mengucapkan saya sudah beriman, padahal belum datang kepada mereka cobaan. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan sungguh Allah sudah mencoba, memberikan cobaan kepada umat sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sampai Allah benar-benar tahu siapa yang benar imannya, siapa yang tidak benar. Jadi saya ingin berpesan kepada saudara-saudaraku di sana di Sumatera, Masya Allah, berat untuk kalian semua, tapi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh itu cobaannya berat. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, afa hasibtum an tadkhulul jannah, apa kalian itu mengira bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti umat sebelum kalian. Mereka dikasih cobaan, dikasih kesusahan, digoncang dengan goncangan yang dahsyat. Sampai orang beriman dan rasul-rasul mereka berkata, kapan nih datangnya pertolongan Allah?
ketahuilah pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi ketika diberikan satu cobaan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Saudara-saudaraku, baik yang di Sumatera, baik juga yang di sini, yang mungkin ada tekanan ekonomi atau segala macam, dua hal yang bisa kita lakukan. Apa itu? Yang pertama adalah as-sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, minta tolong sama Allah. Caranya gimana? Dengan sabar dan sholat. Kenapa? Allah itu bersama-sama, selalu bersama dengan orang yang sabar. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam, ketahuilah oleh kalian semua, annan nasra ma'as sabr. Pertolongan Allah itu hanya turun kepada orang-orang yang sabar. Wa annal faraj ma'al karab. Yang namanya solusi itu datang kalau ada masalah. Wa anna ma'al usri yusra. Dan yang namanya kesulitan itu akan datang bersama dengan banyak kemudahan. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan keberkahan. Kita kumpul berdoa di sini, berzikir di sini, kita hadiahkan untuk mereka semua. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kedua, kata para ulama, bahkan kata Allah di dalam ayat tadi, selain sabar itu juga perlu dipahami. Sabar itu bukan berarti diam pasrah, bukan. Sabar itu hatinya dia pasrah sama Allah, berusaha sekuat tenaga. Dia berjuang sekuat tenaga, dia bekerja dengan keras. Tapi hatinya pasrah sama Allah. Bukan kebalikannya, sambil bekerja ngedumel, ya. Nah, kalau seperti itu nggak dapat pahala kita, ya. Itu makna sabar. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini adalah dengan salat, ya. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah dengan sabar dan salat, dan salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Yaitu orang yang yakin, digoncang dengan macam-macam. Saya ini milik Allah, saya kembali sama Allah. Apa yang saya punya? Badan saya ini aja titipan, apalagi rumah saya, istri saya, suami saya, anak saya, itu semua punya Allah. Kalau dia ambil, itu haknya Allah. Itu orang yang khusyuk. Dia ingat bahwa dia akan kembali sama Allah. Apapun yang Allah kasih, kesenangan, kesusahan, itu hak Allah. Ya. Nah, dengan kita sholat yang khusyuk, maka insya Allah Allah akan mudahkan dari ujian kita. Dalam hadis dikatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazaba, ya, amrun shalla. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau ditimpa dengan satu masalah besar, yang pertama dia lakukan apa? Salat. Kenapa? Minta sama yang maha kuasa. Baru beliau berusaha, baru beliau bermusyawarah, baru beliau melakukan banyak pekerjaan. Tapi nomor satu, sholat. Minta dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, paling dekatnya jarak kita dengan Allah itu pada saat kita sujud. Fa'aktiru fid du'a. Ya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim dikatakan, paling dekat jarak kita dengan Allah pada saat kita sujud, maka banyakin doa ketika kita sujud, ya. Nah, pesan-pesan saya buat yang hadir di sini maupun juga saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, di Padang, ya, kemudian juga di Sumatera Utara, yuk banyakin sabar, banyakin doa, banyakin usaha keras, tawakal sama Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar buat kita semuanya dan buat bangsa dan negara kita tercinta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.
Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, kita diingatkan lagi bahwa bagi orang yang beriman, musibah itu semuanya baik. Bahkan pada saat dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Pada saat dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Bahkan dikatakan, ya ladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan Allah menyukai orang-orang yang bersabar. Baik pemirsa dan jamaah yang berada di Istiqlal, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lainnya. Untuk itu tetaplah berada di sini di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, doa bangsa untuk Sumatera.